Raja dinyatakan meninggal dan pihak keluarga pun semuanya menangis. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? Ketika semua keluarga mendapatkan kabar tentang meninggalnya raja dari pihak dokter ataupun dari pihak rumah sakit, justru hal yang berbeda dilakukan oleh Arsy pada saat itu, para pemirsa. Dia malah lebih fokus berdoa. Dia meminta kepada Sang Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suaminya pada saat itu bisa diselamatkan. Dan ketika raja pada saat itu sudah dinyatakan meninggal, arwahnya keluar dari jasadnya. Dan ini adalah sebuah kasus mati suri yang pernah terjadi bukan hanya di Indonesia, melainkan mungkin di seluruh dunia, bahwa yang namanya mati suri itu ada. Kemudian dia sempat memanggil nama istrinya pada saat itu sambil berteriak. Tetapi apa yang terjadi, para pemirsa? Karena pada saat itu Arsy fokus berdoa, raja pun menangis melihat istrinya yang saat itu sedang berdoa mengharapkan dirinya segera kembali diselamatkan dari sakratul maut pada saat itu. Sebuah doa pun dijawab. Dokter berteriak bahwa pada saat ini pasien yang bernama Raja telah kembali hidup. Padahal gue ngarepin ketika raja itu arwahnya keluar dari jasadnya tuh dia ketemu sama si Dimas ya. Kemudian si raja ini udah gebukin tuh si Dimas biar kapok. Di dunia nyatanya si Dimas itu kan udah digebukin terus ya kan, berkali-kali berantem kalah mulu ya kan. Udah itu mukanya juga disiram sama dukun beranak, datang semua ya kan gitu. Begitu dia alam baka digebukin lagi sama arwahnya raja, mumpung lagi mati suri. Ya lebok si Dimas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. By the way teman-teman, kita akan membahas sesingkat mungkin alur cerita dari drama series MK di episode yang ke-104. Yang pertama, kita sangat bersyukur sekali karena saat ini Arsy sudah bebas dari jeratan Dimas. Dan Dimas pun saat ini juga sudah meninggal, sudah pergi ke alam baka sana ya. Untungnya nggak ketemu sama arwah raja lagi tuh ya. Siapa yang membuat Dimas ini mati pada saat itu? Siapa lagi kalau bukan si Ranikor, yang memang niatnya sengaja ketika dia keluar dari penjara, dia memang pengen banget tuh yang namanya nembak si Dimas ya guys ya. Dan akhirnya cita-cita si Ranikor ini begitu keluar dari penjara ya sudah terwujud semuanya. Dan dia pun kembali ditahan di dalam penjara. Sudah pasti hukuman si Ranikor akan bertambah lebih lama, tetapi Rani sudah siap dengan konsekuensinya. Lalu poin yang paling terpentingnya adalah kondisi saat ini, yaitu si raja, para pemirsa. Raja saat ini kondisinya sangat kritis sekali. Dia sampai dimasukkan ke ruang UGD dan dia pun menjalani operasi yang sangat luar biasa, ditangani oleh beberapa dokter spesialis bedah ya. Pada saat itu juga pihak keluarga semuanya kumpul, baik dari keluarga dari Arsy kemudian juga keluarga dari raja. Semuanya berkumpul memaksakan diri sesibuk apapun dan dalam kondisi apapun. Dan kita tahu juga bahwa pada saat itu si Pak Irwandi ini kumat tuh ya penyakit jantungnya. Cuma karena mendengar informasi dari Iqbal bahwa kondisi saat ini raja sedang sekarat ya, sedang di UGD bahkan sedang dioperasi. Pada saat itu Pak Irwandi tidak memperdulikan tentang kesehatannya. Dia pun langsung pergi ke rumah sakit yang pada saat ini raja sedang dioperasi, para pemirsa. Pada saat ini orang yang betul-betul terpukul bukan hanya istrinya yaitu Arsy saja, melainkan orang tua dari raja yaitu Pak Irwandi. Dia merasa bahwa pada saat ini dia tidak mau ditinggalkan oleh anak semata wayangnya yaitu raja, karena dia sudah ditinggal istrinya, kemudian juga dia ditinggal sama si Rama, kakak dari raja. Jadi satu-satunya keluarga pada saat itu tinggal si raja. Inilah anak kandungnya yang saat ini masih ada menemani dirinya semasa hidupnya, para pemirsa. Jadi dia betul-betul terpukul. Dan pada saat itu, para pemirsa, ternyata Arsy yang sebetulnya pada saat itu hatinya sedang rapuh banget, tetapi pada saat itu karena melihat mertuanya yang begitu ternyata lebih parah dari dia gitu, sedihnya tuh parah banget dari Arsy. Dia mencoba untuk menguatkan diri, seolah-olah bahwa dia ini kuat dan teguh, sebetulnya hatinya sedang rapuh. Kemudian dia memberikan sebuah motivasi terhadap mertuanya pada saat itu. Insya Allah raja tidak akan pergi meninggalkan kita. Nah, satu kata dikeluarkan oleh Arsy pada saat itu membuat bertanya-tanya kepada si
Pak Irwandi para pemirsa. Karena Pak Irwandi pada saat itu rapuh. Rasanya tuh dia nggak yakin banget bahwa anaknya pada saat itu bakal selamat. Tetapi apa yang terjadi para pemirsa? Tenang saja Papa, Raja pasti insya Allah akan selamat. Dan saya percaya sekali. Jadi nguatin banget gitu, yakin banget gitu. Dan akhirnya para pemirsa, pada saat itu juga mereka berdua pergi ke suatu tempat ibadah yang dekat dari rumah sakit tersebut. Pak Irwandi berdoa sambil menangis. Begitupun juga dengan Arsy. Pada saat itu para pemirsa, Arsy sangat terpukul, pecah rapuh, semuanya hancur. Dia hanya bisa memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa sambil menangis. Tiba-tiba pada saat itu juga muncullah arwah dari raja keluar dari rumah sakit. Boom. Dan pada saat itu para pemirsa, arwah dari raja mencoba memanggil Arsy. Dia tidak sadar bahwa pada saat ini dia di dunia yang berbeda. Berteriak sambil menangis memanggil nama istrinya pada saat itu. Tetapi apalah daya, suara raja sama sekali tidak terdengar, apalagi fisiknya. Dia hanya bisa menatap dan sambil ikut menangis ketika dia melihat istrinya yang pada saat itu berdoa di depan matanya sambil mengeluarkan tetesan air mata yang begitu luar biasa. Dan disinilah para pemirsa, kita semua banjir air mata. Oh my God. Dan akhirnya para pemirsa, detik demi detik, menit demi menit, dan jam pun terus berlalu. Proses operasi terus berjalan. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? Tiba-tiba raja kembali ke jasadnya. Dia pun menghembuskan nafas yang begitu panjang. Dan dokter pun semuanya berteriak bahwa pasien yang bernama Raja tiba-tiba kembali hidup para pemirsa. Gokil ya, akhirnya Raja bisa melewati masa-masa kritis. Dan kita percaya bahwa pada saat ini Raja tidak meninggal. Kalaupun pada saat itu arwah Raja sempat keluar dari jasadnya para pemirsa, ini adalah bagian dari mati suri. Banyak kasus yang mungkin sudah dialami bukan hanya di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia, bahwa yang namanya mati suri ini pernah terjadi dan pernah dialami oleh beberapa pasien atau oleh beberapa warga di seluruh dunia. Arwah mereka akan keluar dari jasadnya, kemudian mereka mencoba untuk mungkin saja bertemu dengan keluarga, bertemu dengan siapapun itu. Tiba-tiba dalam beberapa jam ataupun mungkin dalam satu hari, pada saat jasadnya mau dikubur, tiba-tiba jasad tersebut bisa kembali hidup. Dan mungkin saja kasus ini bakal terjadi oleh Raja. Dia mengalami mati suri, kemudian tiba-tiba jasadnya kembali hidup. Gokil, keren sih, ya keren. Kayak ada film magic-magicnya gitu ya. Sebenarnya sih harapan gue sih sebenarnya simpel ya para pemirsa. Ketika arwah Raja itu keluar dari jasadnya, gue ngarepin dia bisa ketemu sama si Dimas, kemudian mereka duel lagi gitu. Kan kita udah tahu semua bahwa si Dimas ini kan udah kalah tuh di dunia nyata. Ya siapa tahu aja di dunia alam sana tuh, si Dimas ini dibantai habis-habisan sama Raja karena saking keselnya kali ya. Dan kalaupun misalnya ini terjadi, gue seneng banget. Kenapa? Karena Raja bisa melampiaskan emosinya, menghantam habis-habisan si Dimas di alam baka. Lebok sih ya Dimas. Di dunia udah dibantai, ya kan, ditembak sama si Ranikor, ya kan, digebukin, disiram sama air panas sama dukun beranak. Di alam baka aja dibantai juga sama arwahnya Raja. Kan lebok sih ya Dimas. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Dan ini adalah alur cerita yang singkat dari drama serial sampai di episode yang ke-104. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.